adalah hari perdana kereta api Jayabaya pakai ekonomi kayak gini. Selamat datang di kereta api Jayabaya. Perhentian pertama kereta api Jayabaya di stasiun Lawang. Nah, ini dia stasiun Lawang dengan ketinggian 491 meter di atas permukaan laut. Di sini banyak nih yang naik, terutama di ekonomi. Nah, untuk akses peronnya ternyata memang cuma ada di sana ya. Di sini nggak dapat peron, ke arah sana juga nggak dapat. Nah, setelah lepas dari stasiun Lawang, gradien treknya ini menurun teman-teman. Dari Lawang hingga Sengon menurun sekitar berapa meter gitu. Pokoknya gradiennya cukup terjal dari Lawang hingga stasiun Sengon atau setelah stasiun Lawang ini sekitar 33 per mil. Nah, ke arah sana tuh nanti treknya akan menurun teman-teman hingga stasiun Bangil nanti. Ini dari ketinggian 491 meter di atas permukaan laut. Nanti di stasiun Bangil itu ketinggiannya sekitar satuan meter, pokoknya satuan sampai belasan meter aja. Turunnya terjal banget, sekitar 400 meteran lebih dari stasiun Lawang ke Bangil, yang kurang lebih waktu tempuhnya nggak seberapa lama, sekitar setengah sampai 1 jam. Tapi turunnya udah 400 meter. Ini kereta api Jayabaya meninggalkan stasiun Lawang. Nah, setelah stasiun Lawang juga nanti pemandangannya bagus banget. Nanti kita lihat, kita saksikan pemandangannya setelah ini. Di kanan maupun di kiri pemandangannya cakep nanti.
Oke, ini tiba di stasiun Bangil dan kejadian terduga nih. Kebakar teman-teman. Pantes dari tadi tuh bau sangit. Kirain tuh bau dari sekitar ya. Ini keluar asap nih banyak. Nah, aspan. Ini kayaknya rem keikat ini teman-teman. Ini tiba di stasiun Bangil. Nah, ketinggiannya 9 meter. Tadi kan 491. Turun banyak kan. Terus pertama dimes langsung kejadian. Kayak tadi pas cek rem ada masalah kayak ya. Tapi nggak diketahui. Baru diketahui di sekarang ini. Ini kita lihat nih proses pemadaman aspan atau rem keikat. Ini di ekonomi 2 teman-teman. Waduh. Nah, ini setelah disemprot sama alat pemadam. Ini penumpangnya pada keluar semua ini. Mungkin waspada ya. Nah, ini itu kemungkinan remnya keikat teman-teman. Jadi remnya belum lepas. Jadi makanya bisa kebakar. Istilahnya itu aspan atau asap panas. Jadi mungkin ini rodanya tadi keluar api percikan gitu ya, dalam kondisi mengikat. Nah, itulah tadi mengapa di stasiun Malang itu harus dilakukan tes rem supaya kejadian kayak gini bisa dikurangi. Tapi nggak tahu ya lagi apa saja ini kejadian. Dan ini juga pertama berdinas langsung kena aspan atau rem terikat. Oke, ini dilakukan uji rem. Apakah sudah berfungsi? Ini masih ngebul-ngebul teman. Baunya sangit. Nah, itu yang depan tuh masih keluar asap tuh teman. Kita cepat belakang. Saya kira cuma bodi belakang aja. Ternyata bodi yang depan juga. Semprot bekas semprot. Dan sekarang ini bukan rem itu memastikan. Mana asap dulu. Ini lagi diuji rem. Kondisi lokomotifnya ngegas. Ini yang kebakar kayaknya 2 nih teman. Depan belakang di ekonomi 2. Di nomor sarana berapa ini? K301247 SMC. Oh, disemprot lagi tuh. Kayaknya masih ada percikan-percikan. Ini penyebabnya
kondisinya mungkin gara-gara tadi turunan terjal seperti yang aku bilang tadi di awal. Dari Lawang ke sini tuh turunnya terjal banget teman-teman, sekitar 480-an mdpl turunnya. Nah, dalam kondisi itu remnya terikat dan sehingga bisa keluar percikan. Ini harusnya sudah jamnya berangkat teman-teman, karena ada kondisi ini kayaknya bakal terlambat. Sudah selesai kayaknya ya. Ini disuruh naik lagi. Nah, itu penumpang ekonomi 2 itu beberapa ada yang keluar teman-teman. Nih, serombongan ini. Oke, masuk lagi yuk. Semoga aja nggak terjadi lagi nih stasiun-stasiun depan. Ini jam 13.42, berangkat dari stasiun Bangil. Telat 10 menit teman. Ya gara-gara tadi madamin roda yang terbakar akibat rem terikat. BTW ini keren banget nih ada jamnya ya. Ya walaupun ini selisihnya beberapa detik dengan jam asli. Oke, ini berangkat dari stasiun Bangil, semoga aja lancar dan nggak ada kendala lagi. Ini ceritanya Pak Alif tadi di pom mie, aku dikasih satu karenanya di pom banyak ya, lumayan lah buat nganjel perut. Ini kalau beli di kereta makan atau destinasi harganya 10.000. Berhubung ini dikasih Pak Alif, kaget banget tadi tiba-tiba Pak Alif ngasih. Terima kasih Pak Alif ya, dan juga buat yang ngepom Pak Alif, ini aku dikasih dari Pak Alif. Nah, kalau ini aku beli sendiri dari Indomaret ya. Beda lagi, bukan dari Reska. Ini persiapan berhenti di stasiun Sidoarjo. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Sidoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sidoarjo, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Sampai di stasiun Sidoarjo pukul 14.02, terlambat 7 menit teman. Terlambat 7 menit dari jadwal, harusnya 13.55 sampai di sini. Dan sekarang stasiun Sidoarjo lagi berbenah besar-besaran, ditambah peron tinggi dan peron panjang dan penambahan kanopi. Jadi kanopinya diperpanjang hingga sana. Mantap.
stasiun Sidoarjo berbenah. Karena kereta-kereta yang lewat sini juga beberapa ada yang rangkaiannya panjang 12 kereta gitu. Kalau peronnya rendah terus nggak panjang itu kan kasihan penumpang yang belakang atau paling depan. Sampai sana juga, sampai sana tuh. Ini kayaknya persiapan berangkat kembali. Oh, sinyalnya ngangkat. Ini jam 14.04 berangkat dari stasiun Sidoarjo, telatnya masih 7 menit. Kereta api Jayabaya sudah diberangkatkan dari stasiun Sidoarjo, dan itu adalah stasiun pemberhentian terakhir untuk aku ya, karena aku ini nanti turunnya di stasiun Surabaya Gubeng. Ya walaupun tiketku sebenarnya Surabaya Pasar Turi, cuma kayaknya turun Surabaya Gubeng aja buat lanjut pulang nanti ke Mojokerto pakai kereta api Cikalana. Karena kalau ke Surabaya Pasar Turi dulu harus repot-repot ke Surabaya Gubeng lagi nanti. Nah, untuk kesan mengenai ekonomi new generation ini, kesan pertama seperti yang aku bilang di awal bahwa ekonomi ini bagus banget teman. Kesannya mewah, apalagi lampu-lampu yang ada di atas ini yang bikin mewah. Kemudian untuk kursinya, aku nggak komplain, kursinya ini enak banget ya, walaupun agak keras dikit, tapi nyaman lah untuk ukuran kelas ekonomi ya. Nah, ini ekonomi jadi nggak usah minta apa-apa. Ditambah ini kursinya juga sudah bisa di reclining seat, jadi bisa direbahkan, dan direbahkannya itu nggak mengganggu penumpang yang ada di belakang. Beda dengan kereta kelas premium ekonomi 2016 ataupun ekonomi premium 2017 bahkan stainless steel. Kalau kita rebahin kursi kan mengganggu penumpang yang di belakang, bahkan mengganggu akses keluar masuknya. Kalau ini kurang lebih nggak mengganggu lah, karena space-nya lebar banget. Beda seperti ekonomi 80 tempat duduk, karena ini jumlahnya juga dikurangi, otomatis space antar kursinya juga lebih longgar dari ekonomi 80 tempat duduk. Terus kursinya juga searah semua dengan arah kereta, itu yang bikin nilai plus di ekonomi new generation ini. Terus untuk AC ini dingin banget teman, dari awal sampai sekarang ini dingin banget. Aku pakai jaket, ini jaket tebel, tapi dinginnya itu kerasa banget. Apalagi aku nggak pakai jaket ya, malah makin kerasa dingin. Terus apalagi ya itu aja sih, nggak ada komplain buruk. Mungkin next aku bisa coba Jayabaya ini lagi dari arah sebaliknya, dan semoga aja bisa merasakan sensasi di kereta api ekonomi new generation di kereta api Jayabaya ini secara full trip ya, dari Jakarta ke Malang ataupun sebaliknya lah, kita terusin trip ini sampai ke Jakarta. Dan semoga ekonomi new generation ini bisa ada di semua kereta ekonomi Kemenhub sebelumnya, terutama di kereta api Gaya Baru Malam Selatan, kereta api Majapahit dan sebagainya yang pakai ekonomi ini. Harga tiketnya mahal, 300 ribuan lebih, tapi masih pakai kursi tegak ya, walaupun space antar kakinya terbilang longgar, tapi untuk kursinya tidak manusiawi yang kursi tegak. Banyak yang mengeluhkan memang, tapi ya itulah keadaannya. Semoga aja cepat diganti. Oke, ini persiapan lintas langsung stasiun Kedangan, stasiun Waru, stasiun Wonokromo, baru stasiun Surabaya Gubeng. Tujuanku di stasiun Surabaya Gubeng, nanti aku turun di sini.
kami hormati, sesaat lagi kereta api Jayabaya akan tiba dan berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Stasiun Surabaya Gubeng baru turun dari arah kereta arah ke kanan. Stasiun Surabaya Gubeng lama turun dari arah kereta arah ke kiri. Persiapan stasiun Surabaya Gubeng. Oke, kita turun. Pak Alif, turun mana? Nah? Oh ya udah. Turun mana Mas? Gubeng ya. Oke, akhirnya tiba di stasiun Surabaya Gubeng sebagai tujuanku ya. Keretanya ini masih lanjut ke arah Pasar Senen. Karena aku sempatnya cuma sampai Surabaya aja, jadi aku turun di sini. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalananku naik kereta api Jayabaya dari Malang ke Surabaya Gubeng. Sementara ini semoga aja ada kesempatan naik kereta api Jayabaya full trip, entah dari Malang ke Pasar Senen ataupun dari Pasar Senen ke Malang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita rekam kereta api Jayabaya ini berangkat sebagai video penutup. Lihat nih, yang turun Surabaya banyak banget, bahkan ada bule.